Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, di puasa hari ke-20 ini, hari ke-20. Berapa? 19 ya? Oh iya, sobat-sobat, bukan hari ke-20, tapi ya hari ke-19. Aduh, sudah cepat selesai nih puasa. Hai. Nah, jadi sobat-sobat, kita bertemu lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, saya masih ingin menyoroti sistem pendidikan yang ada di negara kita, ya. Karena saya mulai mengenyam pendidikan tahun 70-an, ya. Dan tahun 80-an saya lulus SMP, kemudian masuk SMA tahun 80-an juga. Jadi ketika itu saya merasakan, ya, guru-guru saya ketika itu tidak direpotkan dengan yang namanya membuat RPP, ya. Nilai kelulusan atau kenaikan kelas masih ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Meskipun sobat-sobat ketika itu ada ujian negara. Nah, jadi sobat-sobat, kemudian saya ingin membandingkan, ya, dengan sistem pendidikan di atas tahun 80-an sampai sekarang. Akan tetapi sobat-sobat, seperti biasa, bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya, silakan untuk melakukan subscribe-nya, tekan subscribe warna merah sehingga menjadi hitam. Bunyikan loncengnya, jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sobat-sobat yang sudah melakukan subscribe-nya di channel saya. Subscribe sobat-sobat sangat berarti, sangat berguna bagi perkembangan channel saya. Dan semoga apa yang sobat-sobat lakukan, ya, menjadi amal jariah. Meskipun nanti kita sudah di alam kubur, pahalanya akan terus mengalir. Apalagi di bulan Ramadan ini sobat-sobat, yang segala kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Nah, jadi sobat-sobat, saya akan lanjutkan, ya. Jadi ketika saya mengenyam pendidikan, ya, dari tahun 70, kemudian tahun 80-an saya lulus dari SMA, ya. Nah, ketika itu memang ada ujian negara, akan tetapi ujian negara tidak menentukan kelulusan. Yang menentukan kelulusan adalah sekolah itu sendiri. Sehingga yang lulus dari sekolah tersebut benar-benar terseleksi, ya, dari segi keilmuan, dari segi etika, spiritualitas, dan sopan santunnya, ya. Dan tidak akan mungkin, ya, murid yang malas, murid yang tidak punya sopan santun, apalagi kurang ajar, akan lulus. Jadi kalau menurut saya, itulah standar lulus yang memang benar-benar adil dan terukur. Nah, dan ketika itu, sobat-sobat, pendidikan agama dan pendidikan bahasa Indonesia menjadi ukuran kelulusan. Karena kalau kedua pelajaran ini mendapat nilai merah, maka anak didik atau siswa tidak akan naik dan tidak akan lulus. Maka lulusan tahun-tahun tersebut
ya, secara ilmu dan secara religius, sopan santun dan etika memang sudah teruji. Nah, kemudian ketika diberlakukannya NEM, nilai evaluasi atau nilai EPTA murni untuk menentukan kelulusan yang ditentukan oleh negara. Nah, di sini mulai terjadi perubahan, karena yang diujikan hanya yang bersifat keilmuan, sedangkan pelajaran agama tidak masuk, ya, diujikan untuk menentukan kelulusan. Nah, padahal negara kita berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara kita negara yang bermoral agama. Akan tetapi mulai tahun 85 nilai agama tidak menentukan kelulusan. Nah, disinilah mulai terjadi kurang perhatiannya terhadap pendidikan agama. Nah, kemudian memasuki era tahun 2003, saya tidak lagi mengenyam pendidikan. Akan tetapi saya sejak tahun 2001 aktif mengajar. Dan saya mengalami sebagai guru. Nah, dan sejak itu guru direpotkan yang namanya RPP. Apa nama RPP itu? Saya juga lupa tuh. Rencana, lupa saya. Apa kepanjangan dari RPP itu? Akan tetapi ini menjadi syarat, ya seorang guru, ya, dinilai dari RPP-nya. Ya. Akhirnya guru disibukkan dengan membuat RPP yang berlembar-lembar, yang banyak halaman, bisa mungkin mendekati 1 rim kertas habis untuk membuat RPP. Belum lagi waktu yang harus dikorbankan untuk membuat RPP. Kadang-kadang waktu mengajar kita dikorbankan karena kita mengerjakan RPP. Padahal RPP itu, ya, kebanyakan cuma copy paste. Dan kebanyakan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan, di sekolah yang bersangkutan. Tetapi ini menjadi syarat yang harus dilakukan oleh guru. Dan NEM mulai tahun 85 berubah di tahun 2003 menjadi ujian nasional. Dan kembali pelajaran agama tidak mendapat porsinya dalam tersebut. Hanya pelajaran-pelajaran yang bersifat keilmuan tambah bahasa Indonesia. Jadi dengan beberapa pelajaran itu dan dikesampingkannya pelajaran agama, maka etika moral anak didik semakin rendah dan semakin tidak jelas, dan semakin menyepelekan yang namanya pendidikan agama, karena agama tidak menentukan kelulusan. Nah, inilah perubahan-perubahan yang terjadi. Belum lagi kurikulum yang selalu berubah.
Belum selesai kurikulum yang satu dipraktekkan, ada lagi kurikulum yang lain. Setelah itu ada lagi. Jadi sepertinya bingung, ya. Sistem pendidikan kita bingung menentukan arah, menentukan pola, dan yang menjadi objek adalah guru dan anak didik. Ya. Sehingga karena selalu bongkar pasang, akhirnya mutu dari kelulusan juga menjadi tidak jelas. Yang pastinya menciptakan anak-anak yang secara keilmuan sangat rendah, tidak memiliki sopan santun, apalagi moral. Itulah yang terjadi di dunia pendidikan sekarang ini. Karena sepertinya pendidikan kita lebih mengarah ke ekonomi daripada mencerdaskan anak bangsa. Padahal tujuan pendidikan kita adalah membentuk manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi, kenapa pendidikan agama tidak termasuk yang menentukan kelulusan dari siswa? Demikian sobat-sobat, semoga ada manfaatnya. Nasrul minal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.